Ini kesimpulan ini. Gini Pak, ini diterangkan betul nih, masih ada waktu ya, bismillah. Masih bisa. Gini Pak, jadi di medik saya itu masalah darah tinggi itu hanya dilihat dari dua faktor. Hanya dilihat dari dua faktor. Komposisi darah, jadi darahnya seperti apa sehingga dia darah tinggi, sama perintah dari otak. Jadi dilihat dari saraf. Di medik saya itu masalah darah tinggi itu hanya dilihat dari dua faktor. Hanya dilihat dari dua faktor. Komposisi darah, jadi darahnya seperti apa sehingga dia darah tinggi, sama perintah dari otak. Jadi dilihat dari saraf. Nah, dianggap darah tinggi itu karena sesuatu error di atas sehingga kontrol untuk tekanan darahnya itu kan otot pembuluh darah itu bisa mengembang, bisa ngempes, bisa ngembang, bisa ngempes. Ini arteri. Arteri itu punya otot. Kalau vena dia nggak punya otot tapi punya klep. Nanti kalau waktunya cukup saya jelaskan. Kenapa arteri punya otot, kenapa vena punya klep. Ada memang beda fungsinya antara arteri dan vena. Nah, sehingga begitu darah tinggi yang kita mainkan obat. Obat ini akan mempengaruhi sistem darah, kekentalan darah dan lain-lain sehingga nanti dia tekanannya turun. Satu. Yang kedua, obat untuk mempengaruhi otak supaya perintah di otak itu menurunkan tekanan darah. Nah, sementara yang kita dapatkan di Jalan Rasul adalah kenapa orang itu darah tinggi? Karena tidak bisa dibedakan antara satu sistem dengan yang lainnya, antara jantung, pembuluh darah, arteri, kapiler, vena, kembali ke jantung, ini satu sistem. Nah, satu sistem. Kalau kita melihat surat Al-Mu'minun, fakasona izoman lahman, maka antara sistem satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Pembuluh darah semua yang ada ini itu ada di dalam otot. Di dalam otot. Otot dipegang oleh tulang. Jadi, kalau tulangnya geser, otomatis ototnya geser. Kalau ototnya geser, otomatis pembuluh darah yang ada di dalamnya ikut entah kepelintir, entah kecepit gitu ya. Nah, ketika dia terjadi di kapiler, kapiler itu yang di ujung-ujungnya itu, maka darah bisa keluar tapi tidak bisa kembali. Sehingga tekanannya menjadi tinggi. Nah, karena kita paham surat Al-Mu'minun bahwa pembuluh darah, otot, dan kerangka itu jadi satu kesatuan, maka kita berpikir apakah kemudian memang ada penyimpangan di tulang sehingga pembuluh darahnya kepelintir atau kecepit, dan setelah kita teliti benar. Begitu cara jalannya dibenarkan dengan cara jalan Rasul sehingga struktur tulangnya juga benar, ya, sholatnya juga jadi benar, maka ototnya kembali ke fitrah, maka semua sistem darah juga normal lagi, langsung turun. Ya, jadi kesimpulannya gitu. Makanya nanti surat Al-Mu'minun 14 itu benar-benar menjadi kayak dasarnya kedokteran di Islam. Karena kita pahami bahwa semua satu kesatuan. Itu Pak. Secara gampangnya begitu. Tapi akan bisa dijelaskan lagi ada hubungannya dengan otot di arteri, atau ada hubungannya dengan klep di vena, ada hubungannya dengan sistem saraf di ini. Pembuluh darah arteri itu bekerja dengan otot. Pembuluh darah vena itu bekerja dengan klep. Karena dia balik ke jantung. Kalau nggak ada klepnya, darahnya cuma naik turun, Pak. Nah, supaya darah bisa ceklek, nggak turun lagi, ceklek, nggak turun, itu ada klep. Vena. Nah, kapiler itu kecil sekali darahnya, halus sekali. Yang mengontrol itu saraf. Nah, salah satunya ketika kita jalan Rasul, maka struktur saraf belakang itu dia suspensinya main. Kenapa? Karena langkahnya jauh. Langkahnya jauh, tak gitu. Jadi struktur tulang belakang itu kayak seperti ditarik, dipasang, ditarik, dipasang. Jadi suspensi naik. Nah, ini mengaktifasi saraf yang mensarafi kapiler. Ya, itu salah satunya. Gantinya jalan yang sudah kita buktikan apa? Berkuda. Pasien-pasien darah tinggi saya suruh berkuda, itu biasanya langsung turun begitu aja. Kenapa? Karena berkuda juga gitu. Ketika kuda menghentak-hentak begini, itu tulang belakang kayak lagi ditarik, dimasukkan, ditarik, dimasukkan, ditarik, dimasukkan. Itu biasanya naik kuda 15 menit itu langsung normal darah tingginya.
Itu Pak, itu juga ada. Jadi kajian darah tinggi dengan cara jalan, dengan cara sholat, dengan itu meliputi jantung, meliputi arteri, kapiler, vena, itu kena semua kalau kita jalan. Obat nggak bisa. Obat tidak akan bisa membalikkan otot menjadi fitrah, itu nggak bisa. Maka obat cuma bisa menurunkan karena kekentalan darahnya normal, dia turun. Tapi begitu efek obatnya habis, ini masih kepelintir nggak? Masih. Maka kembali lagi, kental lagi, makanya naik lagi, nanti minum obat lagi, naik lagi. Itulah kenapa di kedokteran kalau sekali minum obat darah tinggi, minum obat terus. Nah gitu penjelasannya. Tapi sekarang enggak, banyak sekali yang sudah lepas. Ya termasuk nanti kalau boleh cerita dengan abah saya sendiri. Abah saya dulu kan anggota BPJS, semangat sekali tiap minggu ke dokter. Sakit nggak sakit ke dokter Pak, gratis obatnya. Sampai rumah saya itu ke toko obat, ya aku ke toko obat, numpuk-numpuk sak kardus itu dari tahun 2000 berapa ada obatnya. Nah dia abah saya dulu itu juga, saya lupa, darah tinggi, kolesterol, saraf kejepit, apa semua obat terus. Akhirnya sekarang udah nggak sama sekali. Gejala stroke juga, tapi sekarang udah alhamdulillah ya, atas izin Allah pastinya. Kemarin dites masih nggak suruh makan sate kambing. Nah pernah ambil darah tinggi, saya suruh makan sate kambing sepuasnya. 3500. Terus saya tungguin sampai malam, alhamdulillah nggak naik, besoknya juga nggak naik ya. Tapi jalan Rasul terus. Walau bisawab ya, mudah-mudahan. Ya, iya Ustaz. Oh banyaknya yang tanya. Silakan. Ya, buku sedang saya tulis Pak. Insya Allah ya, kalau Allah ridho cepat terbit ya, nanti insya Allah. Nanti buku itu memang pendekatannya bukan dari penyakit. Karena kalau ilmu kedokteran kan pendekatannya penyakit ya, ada buku tentang asma, ada buku tentang jantung gitu ya. Ini nanti pendekatannya dari ayat. Jadi nanti misalnya kayak kemarin surat Al-An'am, ketemu ya surat Al-An'am 124 kemarin, itu tentang asma. Nanti Nabi Ayub surat Sot 41 itu tentang stroke atau imun apa. Jadi surat itu alhamdulillah sudah ketemu menyelesaikan apa, penyakit apa gitu ya. Nanti hadis Rasul tentang jalan itu menyelesaikan penyakit apa, itu sholat itu menyelesaikan penyakit apa. Nanti berdasarkan itu insyaallah nanti. Tapi ya itu Pak, namanya orang nulis ya, itu kadang lanjut mohon doanya. Tulisan saya banyak sebenarnya di medsos, itu banyak tentang satu ayat, nanti banyak sekali, tapi masih terpisah-pisah ya, belum jadi buku. Yuk. Oh iya, wah ini cara mengaktifkan atau senam tulang ekor. Oh bagus ya, pertanyaan yang bagus. Baik, di kedokteran organ yang dianggap paling penting itu apa biasanya Bu? Jantung, apalagi? Otak, ya kan? Jantung, otak, ginjal, paru, liver, itu yang dianggap penting di kedokteran. Padahal di Islam organ yang paling penting adalah tulang sulbi, tulang ekor, karena diciptakan manusia dari situ, dia meninggal nanti dia tidak hancur, dibangkitkan juga nanti dari situ, dan semua catatan amal ada di situ. Nah, jadi kita, oh ini tulang ekor penting sekali berarti. Dan ternyata setelah kita teliti lagi, alhamdulillah memang benar. Ya, posisi tulang ekor ini luar biasa. Kalau tulang ekor itu normalnya begini ya Pak, bisa tulang ekor itu normalnya begini. Kalau dia masuk begini, penyakit itu banyak sekali. Nah ini sekaligus buat yang simba-simba nanti punya cucu, atau kita nanti punya anak atau cucu, kenapa pernah saya sarankan bedong ya sampai umur 2 tahun. Anak bayi itu dibedong sampai umur 2 tahun. Supaya apa? Supaya waktu dia tidur adalah waktu yang dia tumbuh kembang paling besar, itu waktu tidur, itu dalam posisi fitrah, sehingga ketika nanti tulang ekornya tumbuh dalam posisi fitrah. Kalau tidak dibedong, kakinya terbuka. Kaki terbuka itu tulang ekor kondisi masuk. Nah, kalau nggak dibedong dan dia tidur, maka dia tulang ekor akan tumbuh masuk begini, sehingga anaknya penyakitan. Rata-rata anak yang kecil dibedong lama 2 tahun itu imunnya luar biasa. Tapi anak yang tidak dibedong biasanya penyakitan, karena tulang ekornya turun. Ketemu lagi Pak, banyak sekali pasien anak motor ke saya, anak yang sering touring, itu rata-rata nuwun sewu penyakitnya impoten. Termasuk bapak-bapak, dari cara sholatnya saya tahu siapa yang loyo, siapa yang perkasa. Bahaya ini. Kenapa? Dari cara berdiri saya bisa melihat tulang ekornya arahnya kemana. Dari cara duduk saya bisa melihat tulang ekornya kemana.
Nah, anak-anak motor itu Pak, yang pada important, setelah saya, Mas jenengan nanti naik motor begini, nek duduk banyakin begini. Seminggu, 2 minggu langsung, Ustadz kayak manten baru padahal nggak minum obat apapun. Nah, ini menarik ya. Kandani ora Bu, ini kan bapaknya perkasa kawin neng piye Bu? Bismillah ya Pak. 1, posisi yang tulang ekor agar fitrah bahkan tertarik keluar itu posisi sholat berdiri yang saya ajarkan. Itu membuat tulang ekor naik. Contoh ya. Kalau posisi kita itu datar begini, itulah kenapa ketika Pak Nur kemarin ya yang kita sorong itu posisi